Oke, mikrofon nyala. Jadi guys, tadi sekedar info aja ya. Tadi kan pertama kali saya udah bikin ini secara lengkap videonya. 40 menit loh waktunya tuh. Kalian lihat tuh 40 menit. Tapi ternyata nggak ada suaranya. Sakit kali loh hati. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini merupakan video part keempat dari pembahasan tentang histologi sistema endokrina. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang glandula tiroid, paratiroid ya, untuk glandula perifernya. Sekarang kita akan membahas tentang glandula adrenal. Glandula adrenal nama lainnya adalah suprarenal. Glandula suprarenalis. Karena apa? Karena letaknya itu ada di atas dari ginjal, makanya dikasih nama suprarenal. Lalu dikasih nama adrenal karena fungsinya itu adalah untuk adrenalin kita. Jadi dia menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya itu bikin kita semangat. Oke? Kita bahas dulu yang bagian ini, bagian glandula adrenalnya. Oke? Jadi glandula adrenal kalau gambar mudahnya seperti ini guys. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Jadi nanti namanya adalah, misal kalau ditunjuk apa bagian ini, bagian yang ini itu adalah bagian dari korteks glandula suprarenal. Glandula suprarenal pars cortex atau apa ya, pokoknya korteks lah, korteks adrenal yang mudah dipahami itu namanya itu yang terkenal adalah korteks adrenal. Gitu guys. Sulit kali loh, ini udah agak nge-lag loh otakku. Oke, lanjut ya. Ini merupakan bagian dari korteks adrenal, sedangkan yang ini adalah medula adrenal. Dibedain begitu mengapa? Karena secara struktur penyusun dan juga embriologinya berbeda. Kalau yang medula ini dia berasal dari sel-sel saraf. Yaitu kalau kalian ketahui ya, ini nice to know aja ya, nice to know. Ada yang disebut sebagai neural crest. Itu nanti dia akan bermigrasi masuk ke dalam bagian renal cortex. Maksudnya bagian suprarenal. Dia masuk nih nanti ke dalam tengah-tengahnya menjadi bagian dari medula adrenal. Oke? Nah, itu kalau gambar secara mudahnya. Kalau preparat kita bentuknya kayak gini, bersyukur guys. Kalau semudah ini bersyukur kita. Tapi sayangnya gambarnya seperti ini ya guys. Ini aja udah gambar yang bagusnya loh. Kalau gambar yang dapat kita amati nanti gimana bentuknya kayak gini guys. Kayak anomali emang. Gak jelas. Tapi dapat dibedakan. Itu hebatnya para dokter-dokter itu ya. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas tentang gambar dari secara preparatnya, secara mikroskopiknya, yaitu ini. Ini beda banget ya bagiannya dengan yang ini. Tuh, kalau yang di ini ya, kalau yang di bagian luarnya, bagian terluarnya itu merupakan korteks adrenal. Itu dia memiliki warna yang lebih gelap ketimbang yang medula adrenal. Oke? Nah, kalau pada medula itu simple aja guys. Dia terdiri dari sel kromafin. Sedangkan kalau pada korteks dia itu agak ribet nih guys. Yang perlu kita ketahui itu adalah bagian-bagian dari korteksnya ini yang perlu kita pahami secara fokus konsentrasi tinggi. Karena seperti apa? Kita udah cukup ya. Intinya ada korteks dan medula. Untuk pembahasan ini kita cukupin. Kita lanjut ke bagian preparatnya. Preparatnya seperti ini guys. Ini mantap kali ya boy. Jadi kita tadi sudah mengetahui adanya korteks adrenal dan medula adrenal. Sekarang kita bahas pembagiannya. Jadi pada korteks adrenal itu terbagi menjadi 3 zona. Zona glomerulosa itu bagian paling luar dari korteks adrenal.
paling luar, berarti yang di sekitar sini guys. Lalu ada zona fasciculosa di tengah-tengah dari glomerulosa dan reticularis. Berarti sekitar di sini guys. Lalu ada reticularis, bagian yang paling dekat dengan medula. Berarti di sekitar sini. Sorry loh, ini agak sulit nih aku ngomong jadinya ya. Oke, lalu kalau bagian yang ini, itu bagian udah masuk bagian medulanya ya guys, itu sangat beda, dapat dibedakan dengan jelas. Bentuknya kayak gini, tuh kayak gitu. Itu merupakan bagian dari medulanya. Sedangkan yang di atasnya ini udah pasti korteks. Oke, kalian perlu hafalin secara berurutan zona-zonanya ini. Untuk korteks itu terbagi dari 3 zona, yaitu zona glomerulosa, fasciculosa, dan reticularis, secara berurutan dari luar ke dalam. Kalau dari dalam ke luar, itu zonanya secara berurutan seperti ini guys. Zona reticularis, fasciculosa, dan glomerulosa secara berurutan. Sekarang saatnya kita identifikasi ya. Pokoknya kalian yang penting hafalin secara berurutan ini aja urutannya. Setelah kalian hafal, kita akan mengidentifikasi yang mana aja sih bagian-bagian dari glomerulosa, fasciculosa, reticularis. Kita sudah sepakat ya kalau bagian dari sini sampai ke sini itu adalah korteks dari adrenal, korteks dari glandula adrenal atau glandula suprarenal. Bagian korteksnya. Selanjutnya kita akan membaginya menjadi 3 zona. Pertama, ini bagian terluar, ini bagian terdalam. Otomatis bagian terluar yang paling dekat itu adalah zona glomerulosa. Yang mana sih? Kalian pasatin ya, kalian cermatin baik-baik. Ini bagian luarnya ya. Terus kalian lihat ini sel-sel yang di sini. Yang di sini, nih. Itu sedikit padat ya strukturnya, gak ada garis-garis seperti ini. Oleh karena itu, bagian dari sini sampai ke sini, sampai kemana ya? Sini. Itu merupakan zona glomerulosa. Sedangkan di bawahnya udah ada muncul nih serabut-serabut gini, garis-garis gini, nih garis. Pokoknya garis-garis gini dia. Lalu untuk sel-selnya itu berjarak-jarak. Sampai mana? Sampai sini nih, garisnya masih ada. Ini garis ya, masih ada garisnya ya. Berarti kita tandain nih pakai warna hitam. Sini sampai ke sini. Ini adalah zona fasciculosa. Yang atas tadi glomerulosa. Selanjutnya, ya, yang ini kalau kalian udah menentukan fasciculosanya, itu mudah guys untuk menentukan bagian dari reticularisnya. Jadi, tadi kan serabutnya berhenti di sini ya guys. Lalu untuk yang di sini nih, kalian lihat perbedaannya, di atasnya agak berongga, agak berjarak, sedangkan di sini rapat banget. Rapat, ya banyaknya rapat lah intinya. Berarti dapat disimpulkan bahwa bagian dari sini sampai ke sini itu merupakan bagian dari reticularis. Woi, kok hilang gini? Reticularis. Oke, aman ya? Pokoknya reticularis ini dia berbatasan dengan medula. Kalau kalian ngelihat patokannya ini aja guys, patokannya tuh ini. Kalau nggak ini ya bagian terluarnya yang ini. Ini jadikan patokan dan ini jadikan patokan. Patokannya gimana? Kalau bentuk sel-selnya kayak gini, dia itu satu bulat-bulat gini gede ada buletannya. Itu berarti bagian medula. Kalian langsung kepikiran nih, oh berarti kalau ini medula, di sini merupakan reticularis. Berarti nanti kalau ketemu garis-garis gini, serabut-serabut gini, itu merupakan bagian fascicularis. Fasciculosa maksudnya. Lalu kalau ketemu bagian terluarnya, ada ketemu dengan ini jaringan adiposa dan jaringan fibrosa yang ini.
Yang ini berarti bagian glomerulosanya. Pokoknya yang paling dekat dengan yang warna putih-putih ini, yang bagian paling terluar itu glomerulosa. Sedangkan yang paling dekat dengan medula, yang bentuknya kayak gini, itu merupakan reticularis. Aman ya? Aman. Oke, ini preparat secara besarnya. Tadi ini zona apa guys? Iya, ini zona glomerulosa. Lalu kalau yang ini fascikulosa. Urutan, berarti ntar bagian yang di bawahnya yang ke sana itu reticularis. Yang mana dia? Yang ini dia. Ini reticularis. Di bawahnya lagi dari reticularis, paling dalamnya lagi ada medula. Oke? Medula itu terdiri dari sel-sel yang disebut sebagai selula chromafin. Ya, yang ini ya, selulae chromafin. Nanti misalnya kalau soalnya kayak gini, terdiri dari apakah bangunan yang ditunjuk pada preparat berikut? Misalnya nih, terdiri dari apakah bangunan yang ditunjuk pada preparat berikut? Terdiri dari selula chromafin. Aman? Aman. Oke, untuk identifikasi sudah selesai. Selanjutnya kita bahas dari zona-zona ini tadi, itu dia menghasilkan jenis hormon apa aja. Oke? Kita kesini aja, tulisan aja ya, biar enak. Zona glomerulosa, dia itu menghasilkan jenis hormon yang disebut sebagai mineralo kortikoid. Oke, zona glomerulosa dari korteks adrenal itu menghasilkan hormon mineralokortikoid. Disebut mineral karena dia itu membantu dalam penyerapan suatu mineral. Nah, mineral dalam tubuh kita itu salah satunya adalah natrium. Jadi, hormon yang dihasilkan si zona glomerulosa adalah hormon aldosteron, yang merupakan kelompok dari mineralokortikoid. Ini nama lainnya ya, nama lain dari aldosteron ini, mineralokortikoid jenisnya. Karena aldosteron ini fungsinya untuk regulasi dari natrium yang merupakan mineral. Makanya disebut sebagai mineralokortikoid. Oke, aman ya? Lanjut, kita ke bagian fascikulosa. Dia menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai glukokortikoid. Jadi, glukokortikoid ini yang dihasilkan oleh zona fascikulosa, ini hormonnya itu adalah kortisol. Seperti yang kita ketahui, hormon kortisol itu fungsinya untuk meningkatkan kadar glukosa pada darah kita. Makanya disebut sebagai glukokortikoid karena dihasilkan oleh si korteks adrenal. Yang atas disebut mineralokortikoid, yaitu mineral, karena tadi fungsinya untuk meningkatkan kadar natrium pada pembuluh darah kita. Yang bawahnya zona fascikulosa, dia menghasilkan glukokortikoid karena sifatnya itu untuk meningkatkan glukosa pada pembuluh darah kita. Makanya disebut sebagai glukokortikoid. Hormonnya itu adalah kortisol. Oke? Lanjut ke zona reticularis. Zona reticularis dia menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai androgen adrenal. Oh, ini saya hapus dulu ya guys untuk gambar yang ini. Kayaknya ganggu banget nih. Adrenal. Androgen adrenal. Salah satu hormonnya itu adalah DHEA. Kepanjangannya adalah dehydroepiandrosterone.
Fungsinya itu pokoknya androgen untuk meningkatkan testosteron pada laki-laki. Menstimulasi hormon testosteron. Oke? Kita ulangi. Zona glomerulosa menghasilkan hormon aldosteron yang disebut juga sebagai mineralokortikoid. Fungsinya untuk meningkatkan kadar natrium pada darah kita. Selanjutnya, zona fascikulosa menghasilkan hormon yang disebut kortisol atau nama lainnya adalah glukokortikoid. Fungsinya untuk meningkatkan kadar glukosa pada darah kita. Lalu, zona reticularis itu menghasilkan hormon DHEA atau kelompok androgen adrenal nama lainnya. Nama lain DHEA itu adalah androgen adrenal. Fungsinya untuk menstimulasi sekresi penghasilan dari testosteronnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian medula. Yang atas sudah aman ya. Nanti akan kita ulangin kok. Kita lanjutin dulu aja. Sel kromafin. Sel kromafin ini letaknya tadi di medula. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu utamanya untuk menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai epinefrin. Suatu molekul ya, bukan hormon doang. Epinefrin dan norepinefrin. Jadi, medula adrenal kita yang terdiri dari sel kromafin itu menghasilkan suatu molekul yang disebut sebagai epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin dia akan disekresikan ke dalam pembuluh darah. Jadi ini merupakan suatu kelompok hormonnya. Sedangkan norepinefrin itu merupakan suatu neurotransmitter yang ada pada kebanyakan saraf. Tapi karena dia disekresikan ke dalam pembuluh darah juga, maka dia termasuk neuroendokrin. Neurohormon. Sedangkan ini hormon doang. Yang ini neuroendokrin. Ini utamanya ya yang dihasilkan oleh si medula kita, medula adrenal kita. Lalu ada juga yang dihasilkan oleh si medula itu, salah satunya adalah si kromogenin kalau nggak salah ya, kromogenin. Lalu ada ATP juga ya. Lalu satu lagi saya lupa ya apa. Nanti silakan kalian baca-baca atau kalian komen nih, ini kurang nih gitu. Gak apa-apa. Oke. Ya itu aja sih guys. Kita ulangin lagi ya untuk jenis-jenis yang dihasilkannya. Ulangin, hapus dulu semuanya. Kita pakai gambar yang ini aja nih biar mudah. Gimana ya? Gimana guys? Enak. Ini. Nah, ini aja nih. Oh, ini gambar ini lebih enak nih. Kita pakai gambar yang ini ya. Oke. Zona glomerulosa yang ini menghasilkan aldosteron atau disebut juga sebagai mineralokortikoid. Zona fascikulosa sampai mana? Oh, sampai sini doang. Kita kasih warna yang berbeda aja ya. Zona fascikulosa menghasilkan hormon yang disebut sebagai kortisol. Nama lainnya adalah glukokortikoid. Dan juga dia juga menghasilkan sedikit hormon androgen tadi yang DHEA tadi. Sedikit doang tapi kadarnya. Selanjutnya yang ketiga, ada zona reticularis. Kelebihan. Zona reticularis menghasilkan hormon apa aja? Utamanya hormon androgen adrenal, yaitu si DHEA tadi. Tapi dia juga menghasilkan beberapa hormon kortisol juga guys. Tapi utamanya androgen ya. Oke. Selanjutnya bagian medula.
utamanya mereka menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Oke? Aman ya? Misal nanti ada pertanyaan kayak gini. Misalnya, di sini aja. Apa jenis hormon yang dihasilkan oleh bangunan yang ditunjuk? Jawab langsung, epinefrin dan norepinefrin. Misal kayak gini, apa nama bagian yang ditunjuk? Langsung jawab, zona glomerulosa. Misal lagi nih, bagian ini menghasilkan jenis hormon apa? Jawab langsung, androgen adrenal. Oke? Aman ya? Oke, karena itu saja sih untuk bagian glandula adrenal. Kita cukupin untuk part 4-nya. Nanti ada pembahasan terakhir yaitu pankreas ya. Itu merupakan video terakhir kita nanti.